Ya, yuk. Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai manajemen pemasaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya. Saya Ellen. Saya Umi Mustarofah. Saya Fitri. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Ellen. Oke, di sini saya akan menjelaskan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya. Untuk perkembangan dan untuk mendapatkan laba, proses pemasaran ini dimulai jauh sejak sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usaha berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan, atau Dermensta Handoko tahun 1982. Secara definisi, manajemen pemasaran adalah penganalisian, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Kotler tahun 1980. Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan berorientasi kepada kebutuhan konsumen. Hal ini secara asis berbeda dengan falsafah bisnis terdahulu yang berorientasi pada produk dan penjualan secara definitif. Dapatlah dikatakan bahwa konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan atau Stanton 1978. Ada 3 unsur konsep pemasaran. Pertama, orientasi pada konsumen. Menomorkan konsumen dalam menentukan strategi pemasarannya. Yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara integral, yaitu kegiatan pemasaran merupakan satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan menekankan pada konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Yang ketiga, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah kepentingan dan menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh perusahaan. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan satu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapatan swasta atau strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga dalam menjalankan usaha kecil khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi pemasarannya. Karena pada saat kondisi strategi justru usaha kecil yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat. Pemasaran menurut Stanton, pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Berdasarkan definisi di atas, proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan oleh konsumen.
akhirnya pemasaran memiliki tujuan, yaitu yang pertama, konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, melalui dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen secara cepat. Yang ketiga, mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Yang keempat, meningkatkan penjualan produk. Yang kelima, meningkatkan laba atau keuntungan. Yang keenam, memperoleh konsumen baru. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor mikro, yaitu perantaraan pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Di bawah ini adalah hal-hal perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual untuk dapat memaksimalkan penjualan produknya. Yang pertama, tempat yang strategis atau place. Pilihan tempat yang strategis dan mudah dijangkau konsumen akan meningkatkan volume penjualan. Kemudahan akses oleh konsumen menjadi faktor penting dalam pemilihan tempat usaha. Yang kedua, produk yang bermutu atau produk. Kualitas produk membuat suatu produk mampu bersaing dengan produk yang lain untuk menjadi pilihan utama konsumen. Yang ketiga, harga yang kompetitif atau price. Harga merupakan biaya yang harus dibayar oleh konsumen untuk dapat memanfaatkan produk yang mereka beli. Konsumen akan membandingkan harga yang mereka bayar dengan manfaat yang mereka peroleh, ataupun membandingkan harga dengan harga produk lain yang sejenisnya. Yang keempat, ada promosi yang gacor atau promotion. Promosi memberikan informasi dan persuasi kepada konsumen untuk lebih mengenal aware, sehingga menjadi konsumen yang loyal dengan produk. Dari sudut pandang konsumen, ada 4 hal, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen atau customer needs and wants. Yang kedua, biaya konsumen, cost to the consumer. Yang ketiga, kenyamanan, konvensi, dan communication. Dari apa yang sudah dibahas di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa pembuatan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen harus menjadi fokus kegiatan operasional maupun perencanaan suatu perusahaan. Pemasaran yang berkesinambungan harus adanya koordinasi yang baik dengan berbagai departemen atau tidak hanya dibagi pemasarannya saja, sehingga dapat menciptakan sinergi di dalam upaya melakukan kegiatan pemasaran. Baik, selanjutnya ada bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan strategi pemasaran yang mencakup berbagai komponen dalam pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sudah ditentukan dalam rencana pemasaran. Dalam pemasaran, bauran pemasaran terdiri atas komponen strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Keempat komponen bauran pemasaran tersebut dijalankan secara bersama-sama dan sinergi sehingga membentuk suatu strategi pemasaran terpadu untuk memasarkan suatu produk. Penerapan strategi pemasaran tidak sama untuk setiap kondisi yang ada. Pemasaran perlu memperhatikan dan menyesuaikan strategi pemasaran yang diterapkan dengan kondisi lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dimiliki. Penerapan strategi pemasaran dengan mengkombinasikan antara lingkungan eksternal dan internal akan menjadikan strategi pemasaran tersebut menjadi lebih responsif terhadap perubahan
dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Nah, di sini ada tabelnya ya. Yang pertama itu perkenalan. Strategi pemasaran yang digunakan yaitu pengembangan pasar atau kesadaran produk dan uji coba. Sedangkan untuk penetapan harganya yaitu harga menutup biaya perkenalan. Di sini terus strategi promosinya ada intensif untuk pengenalan produk dan strategi distribusinya selektif lewat outlet terpilih. Selanjutnya ada pertumbuhan. Strategi yang digunakan yaitu peningkatan pangsa pasar, penetapan harganya harga lebih rendah seiring waktu. Selanjutnya ada strategi promosinya yaitu menggunakan membangun pasar massal, penekanan merek dan penekanan merek. Strategi distribusi, jaringan distribusi yang intensif. Selanjutnya ada kedewasaan. Nah, strategi pemasarnya yaitu mempertahankan pangsa pasar, sedangkan untuk penetapan harganya harga sama di bawah pesaing. Selanjutnya ada strategi promosinya yang digunakan adalah penekanan perbedaan merek, ciri khas, dan manfaat. Selanjutnya ada strategi distribusi. Strategi distribusi yang digunakan yaitu memperbesar jaringan distribusi. Nah, di sini ada penurunan. Penurunan strategi pasar yang digunakan yaitu efisiensi dalam eksploitasi produk. Penetapan harga yang digunakan yaitu harga tetap. Sedangkan strategi promosi yang digunakan yaitu mengurangi promosi, mempertahankan konsumen yang loyal. Di sini ada juga strategi distribusi yang digunakan yaitu distribusi yang selektif, mengurangi outlet yang merugi. Di sini penentuan kombinasi strategi bauran pemasaran pada masing-masing tahap daur hidup produk di atas didasarkan pada kemungkinan pengaruhnya terhadap penjualan yang dalam hal ini diukur dengan elastisitas masing-masing bauran pemasaran terhadap penjualan. Penerapan strategi bauran pemasaran pada masing-masing tahap daur hidup produk memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun dengan tujuan utama adalah untuk dapat mempertahankan penjualan produk yang mampu memberikan laba kepada perusahaan. Pemasaran digital aku kah? Selanjutnya ada pemasaran digital. Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tipe pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktik yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Dengan adanya ketergantungan pemasaran tanpa internet, membuat bidang pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel, SMS, atau pesan teks dikirim melalui ponsel, menampilkan iklan spanduk, dan digital luar. Pemasaran digital turut menggabungkan faktor psikologis, humanis, antropologi, dan teknologi yang akan menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif, dan multimedia. Hasil dari era baru berupa interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen. Pemasaran melalui digital sedang diperluas untuk mendukung pelayanan perusahaan dan keterlibatan dari konsumen. Pemasaran digital berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Perkembangan pemasaran digital sangat cepat dan bahkan mulai meninggalkan metode pemasaran secara tradisional. Perkembangan internet dan kemudahan akses untuk memasarkan lewat berbagai situs mendorong pertumbuhan era digital. Secara umum, pemasaran digital dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu pemasaran via internet dan pemasaran non-internet. Silakan pemasaran internet lanjut. Fitri, aku kah? Oke. Baik, di sini ada pemasaran internet. Yang pertama tentunya ada email. Pemasaran melalui email disebut email komersial. Penggunaan email dalam bisnis dapat membantu pengiriman informasi atau promosi mengenai produk atau jasa pada receiver atau penerima pesan. Send Spam Act adalah sebuah hukum yang menetapkan aturan-aturan untuk email komersial. Persyaratan utama Can Spam Act dilarang menggunakan informasi header palsu atau menyesatkan mengidentifikasikan bisnis secara akurat. Dilarang menggunakan baris subjek yang menipu baris subjek harus mencerminkan isi pesan. Selanjutnya ada identifikasi pesan sebagai iklan. Iklan harus diungkapkan dengan jelas dan mencolok, menyertakan lokasi keberadaan pengirim kepada penerima pesan, mengikut sertakan alamat yang valid berupa pos fisik. Pos tersebut harus terdaftar pada postal service. Memantau orang lain yang mengatasnamakan perusahaan utama menyewa perusahaan lain untuk menangani pemasaran email harus didasari atas tanggung jawab dengan mematuhi hukum yang berlaku. Selanjutnya ada website.
Website 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 merupakan alamat atau domain suatu perusahaan dalam internet. Dengan memiliki alamat website sendiri, maka perusahaan dapat memberikan informasi kepada pengguna internet. Website juga merupakan sarana yang mudah dan murah untuk mengkomunikasikan informasi dan promosi produk kepada konsumen. Selanjutnya ada jejaring sosial. Perkembangan jejaring sosial atau social network sangat pesat dan memiliki jutaan anggota. Jejaring sosial banyak digunakan oleh penggunanya untuk menjual produk kepada sesama teman ataupun anggota yang ada dalam jaringan mereka. Dan dapat dicontohkan seperti WhatsApp, Facebook, maupun Instagram. Silakan selanjutnya, pemasaran tanpa internet. Oke, di sini saya akan membahas pemasaran tanpa internet. Yang pertama, di sini ada SMS. Salah satu pesan teks melalui ponsel. Pemasaran ini dimulai sejak tahun 2000-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Pada tahun 2005, alat komunikasi seluler ponsel menjadi bentuk pemasaran yang sah di seluruh dunia. Kedua, iklan banner. Iklan banner muncul pada halaman web untuk mempromosikan blog atau situs lainnya. Yang ketiga, strategi pemasaran digital. Terdapat dua strategi pada pemasaran digital berdasarkan cara pengiriman, yaitu tarik dan dorong. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Keempat, strategi tarik atau pull. Pemasaran digital ini melibatkan konsumen untuk mencari, melihat, dan mengambil informasi secara langsung melalui situs atau mesin pencarian. Konsumen berperan aktif dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Biasanya terletak pada situs atau website, blog, audio streaming, dan lain-lain. Kelebihan, tidak memerlukan teknologi canggih untuk mengirim konten, hanya diperlukan untuk menyimpan dan menampilkannya. Tidak ada batasan dari segi konten ataupun ukuran berkas, karena semua ditentukan oleh konsumen. Kebebasan media, yaitu perusahaan bebas menggunakan metode apapun untuk menarik konsumen. Kekurangannya, tidak ada personalisasi untuk menjaga pengunjung dalam datang kembali, bersifat mengandalkan mesin pencarian, script engineer, terbatasnya kemampuan untuk mengukur hasil pada konsumen. Yang kelima, strategi dorong atau push. Pemasaran digital ini memberikan informasi kepada konsumen dengan melihat atau menerima iklan digital secara aktif. Informasi datang dalam bentuk email, panggilan ponsel, SMS, pesan teks dikirim melalui ponsel, MMS, pesan multimedia, RRS, format feed web yang mendistribusikan berita dan informasi dan lain-lain. Oke, next. Solusi pemasaran. Selanjutnya, solusi pemasaran digital. Solusi pemasaran digital meliputi penggunaan berbagai saluran pengiriman yang meliputi teknik tarik dan dorong. Hal ini digunakan untuk memperluas dukungan pelayanan perusahaan dan keterlibatan konsumen. Perusahaan perlu menjadi adaptif dan responsif dalam memenangkan konsumen. Pertahanan dalam paradigma baru ini, perusahaan harus membuat komitmen yang kuat untuk pemasaran digital melalui investasi baru dalam teknologi dan inovasi. Berakhir pada solusi pemasaran yang ideal berupa mencapai retensi dan pendapatan. Aturan dalam pemasaran digital, yaitu yang pertama, menargetkan satu segmen dan menciptakan komunitas virtual, memperluas peran merek dalam portofolio secara global, gunakan harga yang kreatif, mengutamakan desain bagi konsumen, gunakan eksperimentasi yang bersifat adaptif, yaitu menemukan kembali riset pemasaran dan pemodelan sebagai penciptaan pengetahuan. Nah, langkah-langkah pemasaran digital, yaitu pemasaran digital ini memerlukan strategi pemasaran yang spesifik agar dapat sukses dalam memasarkan produknya melalui media online atau internet. Pemasaran internet atau pemasaran adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa. Ini harus melalui atau menggunakan media internet, jaringan www. Kata dalam pemasaran ini berarti elektronik, yang berarti
Kegiatan pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik lewat internet atau jaringan siber. Dengan munculnya teknologi internet dalam beberapa tahun ini banyak istilah baru yang menggunakan awalan EXXX seperti halnya e-surat, e-business, e-gov, e-society, dan lain-lain. Dalam aktivitas pemasaran digital terdapat istilah AIDA, yaitu awareness, interest, desire, dan action, khususnya dalam memperkenalkan produk atau jasa ke pasar konsumen. Nah, awareness atau kesadaran yaitu dalam ranah digital, pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online seperti detik.com. Yang kedua yaitu interest atau ketertarikan, yaitu ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Sistem offline, konsumen langsung mencari informasi di pasar. Sistem online, konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari atau Google, Yahoo, dan lain-lain, dan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu desire atau keinginan, timbulnya keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Sistem online ditandai dengan mencari keterangan tentang produk atau jasa melalui situs web. Selanjutnya yaitu action atau tindakan, tahap terakhir sebagai penentu dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Nah, yaitu ini seperti gambar yang tadi saya sebutkan, yaitu AIDA, singkatannya AIDA. Nah, selanjutnya yaitu kunci sukses pemasaran digital, yaitu harus memperhatikan istilah pada AIDA, yaitu tadi awareness, interest, desire, dan action. Nah, pasar adalah tempat komunikasi dua arah. Untuk memperoleh komunikasi tersebut, merek harus melakukan positioning terlebih dahulu, dapat melalui berbagai media seperti forum, blog, dan lain-lain. Dan yang paling efektif ialah melalui jejaring sosial. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan kami. Sekian dan terima kasih.